teman-teman, saya udah nggak kuat teman-teman, saya udah langsung lari pergi ke supermarket terdekat teman-teman. Jam 6 pagi teman-teman, itu customer pertama saya teman-teman. Saya ngantri teman-teman, gila ini supermarket buka jam berapa? Saya pikir gitu teman-teman, ya saya udah nggak kuat. Jam berapa teman belum buka, malah yang datang tukang parkir teman-teman. Tukang parkir, "Nyong, kamu ngapain Nyong? Pakai baju gini sama nelongso teman-teman ya, udah acak-acak semua." Dia bilang gini, "Nyong, kamu nggak salah jam 6 ngantri Nyong. Supermarket ini bukanya jam 9 pagi Nyong." "Udah lah Pak, gak apa-apa tak tunggu Pak." Sama kipas-kipas teman-teman ya, gila. Aduh udah lemes banget teman-teman. Ya, nah jam 9 kalau supermarketnya buka teman-teman. Tukang parkir ini ngomong sama mbak-mbaknya di depannya. "Mbak ini loh, customer pertamamu. Si Nyo ini Mbak dari jam 6 pagi Mbak kesini sudah Mbak. Jadi juara nomor 1 Mbak." Saya sampai, aduh gila ini tukang parkir ya. Iya benar teman-teman, jam 9 saya beli handuk, beli peralatan mandi. Saya pulang ke rumah dia, saya pulang teman-teman. Udah gak kuat banget. Dan luar biasa teman-teman. Keliling 3 kota teman-teman. 4 hari teman-teman. Langsung berapa gak tahu? Tahu gak teman-teman? 0 teman-teman. Ya, gak ada teman-teman. Nah, sampai hari ini teman-teman, pernah saya suatu ketika saya telepon ya. "Permisi, saya Riki nih." Pokoknya bilang gini, "Riki siapa ya?" Aduh, udah lupa ingatannya teman-teman ya. Berarti udah sebentar lagi kritis, tutup aja teman-teman ya. Iya teman-teman, udah nggak harapan. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya yakin teman-teman, kalau saya berhenti teman-teman, nggak ada aku di sini teman hari ini. Nah, itu cerita pertama teman. Cerita nanti boleh nggak? Ini sampai jam berapa? Saya juga bingung. Oh, jam 12. Saya aja mau jam 3 pagi. Oke, lanjut. Terus. Nah, akhirnya apa teman-teman? Ada tikar di bawah. Hah? Ada tikar di bawah. Tidur tikar lagi ya. Nah, teman-teman, waktu saya dulu jadi agent prudensial, sebenarnya saya belum trust terhadap prudensial. Ya, ayo ada nggak teman-teman yang gitu? Belum trust terhadap prudensial. Teman-teman saya mengalami kayak gitu. Saya udah punya polis prudensial, tapi saya nggak trust bener tak prudensial ini soal bayar. Ribuan nasabahnya, tapi bisa tak bayar. Jutaan malah mungkin ya. Nah, terus teman-teman singkat cerita, saya dulu prospek naik sepeda motor pergi ke Lapindo terus lagi ke Japanan apa gitu loh ya. Pokoknya dari situ deh. Ya, pulang dari Lapindo teman-teman naik sepeda motor kenceng-kenceng ya teman-teman ya. Di Lapindo itu kan bolong-bolong semua ya teman-teman ya. Sepeda motor saya masuk situ teman-teman, jebret langsung jatuh teman-teman, saya langsung nyosor teman-teman. Iya, nyosornya panjang banget teman-teman. Dan luar biasa teman-teman, saya lupa ingatan. Benar teman-teman. Saya teman-teman waktu itu sini udah darah semua, ini bolong semua teman-teman ya. Sepatu baru juga rusak teman-teman ya. Lupa ingatan saya sampai ditolongin sama orang yang jual minuman. Didudukin di loket. Oh, teman-teman luar biasa gini teman-teman. Saya waktu lupa ingatan sempat saya buka edit saya teman-teman. Saya itu loh teman-teman sampai lupa. Habis ini mau ngapain? Tadi itu baru ngapain? Saya sampai cari nama ini saya prospek siapa ya? Dari A sampai Z saya lupa teman-teman. Tadi barusan prospek siapa ya? Sampai kayak gitu teman-teman. Ya, saya lupa ingatan. Waktu itu 2 jam teman-teman, ingatan saya udah mulai pulih. Saya benahin sepeda motor, saya pulang. Dan saya takut teman-teman. Saya pikir otak. Ya, saya harus CT scan di mitra keluarga. Dan luar biasa lagi teman-teman. Ya, dari Sidoarjo habis jembatan teman-teman, hujannya terus banget teman-teman. Ini teman-teman darah ini, aduh, wih gila teman, perih banget. Dan saya malah di perjalanan saya nangis teman-teman. Gila cari duit, luar biasa. Saya bayar sama dia, aduh, ya apa ini? Kayak gini cari duit. Ya, nah, singkat cerita teman-teman saya datang di mitra, "Pak saya mau CT scan Pak." Udah compang-camping semua yang teman-teman. "Mas nggak ada yang nganter lah Mas?" "Nggak ada Pak, sendirian sama sepeda motor Pak." "Iya teman-teman gitu." Wah, gila. Nah, akhirnya apa teman-teman? CT scan cuma 15 menit aja teman-teman. Ya, putar gitu loh teman-teman. Tagihannya, "Mas ini Mas bayarnya 1.100.000 Mas." "Hah? Gak salah Pak, cuma muter gitu aja Pak." "Iya." Wih teman-teman, gila ini mahal banget ya. Nah, akhirnya apa teman-teman? Saya bayar, ya. Walaupun waktu itu uangnya masih kurang teman-teman. Ya, saya sampai tinggal KTP teman-teman. Bener, saya sampai tinggal KTP. Gak ada duit. Nah, akhirnya apa teman-teman? Udah sembuh 1,5 minggu ya. Saya suruh bed rest ya teman-teman. Sama dokter. Saya ke
kantor, orang kantor bilang ini, Rik, lu ngapain 1,5 minggu? Kok nggak pernah kelihatan jalan-jalan luar negeri tadi? Aku bilang, Gundul mau jalan-jalan luar negeri. Saya baru jatuh dari sepeda motor. Terus dia bilang gini, loh iya kan? Kapan jatuhnya? Tak ceritain teman-teman. Akhirnya dia bilang gini, loh Rik, lu claimin aja di Prudential. Teman-teman saya dulu nggak percaya bisa lah. Nah, nggak tahu ya teman-teman ya waktu itu ya. Akhirnya teman-teman saya ajuin klaim teman-teman. Ya, luar biasa teman-teman. 1 minggu teman-teman, uang saya itu udah ditransfer balik teman-teman. Ya, tepuk tangan buat Prudential. Jadi nggak berguna teman-teman. Ya, nah akhirnya dari situ teman-teman saya trust luar biasa Prudential ini. Ya, oke? Nah, nggak pakai lama teman-teman ya. Jadi udah kenal saya kan? Ya. Nggak ada yang tanya kan? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, teman-teman. Tapi saya lama-lama berpikir teman-teman, kalau jadi karyawan itu juga ngeluh teman-teman. Ya, kenapa ngeluh? Bisa-bisa nanti saya jadi 8 klik. Kok bisa 8 klik? Pergi pagi, pulang petang. Ya, apa ya? Pinggulnya pegel kabeh, ya, penghasilan pas-pasan. Ya, saya lama-lama berpikir begitu. Ya, gila, jadi saya jadi 8 klik kalau karyawan. Belum lagi penghasilan pas-pasan. Ya udah deh, saya lanjut terus di Prudential. Ya, nah, teman-teman Anda harus bersyukur teman-teman, karena ada bisnis di Prudential yang sangat dahsyat ini. Kenapa kok bisa begitu? Teman-teman di luar sana teman-teman, masih banyak orang-orang yang ada di bawah kita. Nih, jual kerupuk naik sepeda motor kayak gini, ya. Nih, ibu-ibu naik sepeda motor, saya foto teman-teman. Ya, bayangkan teman-teman, Anda cuma naik sepeda motor cuma panas saja. Tapi bayangkan kalau kayak gini. Ya, ini bokongnya sebentar lagi udah habis teman-teman ya. Jadi Anda harus bersyukur teman-teman punya bisnis Prudential yang sangat dahsyat. Iya. Ya kan? Nah, kita lihat lagi. Jika Anda selalu berpikir di bisnis ini susah dan sengsara teman-teman, sebaiknya teman-teman Anda berpikir kembali. Oke? Saya bilang lagi satu kali lagi pada Anda. Jika Anda berpikir di bisnis ini sangat susah dan sengsara, sebaiknya Anda berpikir kembali. Kenapa? Karena ini. Tanya teman-teman ya. Kembali kapan? Ada izin guru di sana. Ada izin guru di sana di Bali. Teman-teman, jika Anda berpikir di bisnis Prudential sangat susah dan sengsara, lihatlah teman-teman, lihatlah. Ya, orang ini teman-teman, umurnya udah pasti di atas 60 tahun. Oke, teman-teman. Dan orang ini tariannya teman-teman Ini adalah sangat berat. Nah, ini kita dengar ya. dengan segenap tenaganya menarik beban berat, berjuang bertahan hidup. Ini gimana? Gimana ini? Menarik dari Oro-Oro sampai Jakarta. Lihat teman-teman, lihat. Jakarta Selatan. Bebannya begitu berat. Untuk Kita siapa dia perlu bekerja? bekerja teman-teman? seperti dia. Untuk orang yang dia Bahkan cintai. kita mempunyai pekerjaan Kalau hari ini dia nggak kerja, yang tidak perlu mengharuskan kita apa dia duit? Bagaimana keluarga dia? Tapi luar biasa teman-teman. Orang yang udah usia segini bekerja mati-matian demi keluarga. Oke? Oke? Jadi pikirlah kembali teman-teman. Ya, sekali lagi Anda harus berpikir. Udah saya kasih contoh teman-teman. Oke? Nah, next. Dan teman-teman, jika Anda hari ini selalu berpikir di bisnis ini Anda selalu gagal, oke? Sebaiknya Anda berpikir kembali. Sekali lagi saya bilang sama Anda, jika Anda selalu berpikir bahwa Anda selalu ditolak orang, Anda selalu ditolak orang, Anda selalu ditolak orang, dan kapan saya closingnya, teman-teman, Anda sebaiknya berpikir kembali. Oke? Kenapa? Oke. Saya kasih tahu teman-teman, ini lagunya kayak gitu ya. Ganti kopi lah.
Wih, komen. Jangan atas, jangan bawah. Jangan terputar. Miring. Oh, langsung sama aja. Jangan mau nih ya. Orang mau nih agak lanjut. Tahu. Miring. Perlu ke miring. Sik, paratin gitu. Nah, udah itunya tahu. Lepak. Biasa sebelum leper. Miring banget. Nah, teman-teman, siapa yang gak kenal Presiden Abraham Lincoln? Ada? Hah? Kenal semua? Hah? Kenal. Saya aja gak kenal, tapi cuma tahu. Ya, tapi luar biasa teman-teman. Abraham Lincoln, teman-teman. Kita lihat ringkasan perjuangan hidup beliau. Ya. Usia ke-22, dia memulai bisnis dan gagal. Usia 22. Dia mencoba lagi, teman-teman. Usia belum 23, ya, dia mencalonkan diri jadi anggota legislatif dan kalah. Oke? Usia ke-24, coba bisnis lagi, tapi apa? Gagal. Oke? Usia 25, terpilih menjadi anggota legislatif. Oke? Usia 26, tunangannya meninggal dunia, teman-teman. Ya. Usia 27, mengalami gangguan mental. Usia 29, mencalonkan diri jadi ketua parlemen dan kalah. Oke? Usia 31, kalah saat mencalonkan diri jadi dewan pemilih. Usia 34, kalah lagi saat mencalonkan diri jadi dewan kongres. Usia 37, terpilih menjadi anggota dewan kongres. Usia 39, berkali-kali dia kalah saat mencalonkan diri menjadi dewan kongres. Oke? Usia 46, kalah lagi teman-teman saat menjadi dewan senat. Oke? Usia 47, bertubi-tubi teman-teman, kayak dia dipukul teman-teman. Kalah lagi saat dia menjadi wakil presiden. Oke? Usia 49 teman-teman, kalah lagi teman-teman saat dia mencalonkan diri sebagai senator. Oke? Usia 51, terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Dan siapa yang gak kenal nama Abraham Lincoln? Siapa yang gak tahu? Ya, bayangkan teman-teman, kita lihat perjuangan beliau begitu luar biasa teman-teman. Gagal. Hari ini teman-teman, kalau Anda baru ditolak orang cuma 100 orang, cuma 50 orang teman, sebaiknya Anda berpikir lagi teman-teman. Anda mau apa di bisnis ini? Jika Anda berhenti, kesuksesan gak akan tercapai. Oke, next. Lagu lagi Pak. Oke. Atlet tanpa kaki ini berlaga di Olimpiade 2012. Saya sempat siap teman-teman. Luar biasa. Saya baca koran pagi-pagi, lihat gambar orang ini. Pelari asal Afrika Selatan teman-teman. Ya, Oscar Pistorius. Oke. Teman-teman, atlet tanpa kaki seluruh dunia beribu-ribu orang berebut masuk Olimpiade, tapi dia no kaki. Ya, tidak punya kaki teman-teman. Bisa masuk sampai semifinal teman-teman. Oke. Yang berikutnya, Oprah Winfrey. Oke. Lahir 29 Januari 1954. Oprah Winfrey berasal dari keluarga yang sangat miskin. Dia adalah anak dari seorang penambang batubara. Ya, orang tuanya bekerja dan dia kemudian dibesarkan. Pernah mengalami pelecehan seksual di usia 9 tahun. Pernah dikirim ke pusat pengawasan anak nakal di usia 13 tahun. Ya. Tapi teman-teman, Oprah Winfrey hari ini teman-teman. The Oprah Winfrey Show yang ditonton 26 juta pemirsa tiap minggu di Amerika dan disiarkan di 106 negara. Oke? Memiliki kondominium yang mewah di Chicago, kompleks perfilman dan pertelevisian, bahkan peternakan. Oke? Memiliki penghasilan 98 juta US dollar per tahun. Oke? Forbes menjulukinya sebagai penghibur Amerika dan bayaran tertinggi. Salah seorang wanita yang berpengaruh di dunia. Luar biasa teman-teman. Dari orang yang sangat miskin, ayahnya seorang penambang batubara. Dia pernah mengalami apa yang namanya pelecehan seksual.
Tapi teman-teman, hari ini Oprah Winfrey teman, begitu luar biasa. Oke, next. Tanpa lengan dan tukang aku bisa menaklukkan dunia. Teman-teman pasti banyak tahu siapa itu. Nick. Ya, dia berkata ini. Next time teman-teman, Anda harus berpikir bahwa itu adalah sangat-sangat keras. Berpikirlah kembali. Ya, dia sangat mencintai hidupnya dia, dan dia sangat happy teman-teman. Tanpa lengan, tanpa topeng. Bayangkan teman-teman. Hari ini kita diberikan kesempurnaan teman-teman. Udah belum kita melakukan yang terbaik? Udah belum kita mencintai hidup kita hari ini? Ya. Next slide dari 4 Desember 82. Next perkara jaket yang sangat langka. Ya. Tapi dia menjadi motivator the best di dunia. Oke. Next. Nah, Abraham Lincoln, Pistorius, Oprah Winfrey dan Nick. Dia berusaha untuk berubah. Pertanyaan adalah, how about you? Bagaimana dengan Anda? Apakah hari ini Anda diberikan luar biasa kesempurnaan, tapi Anda mau berubah? Anda mau melakukan yang terbaik? Pertanyaan cuma itu. Sudahkah Anda mau melakukannya? Teman-teman, kenapa sih kita harus berubah? Why? Because tak ada yang abadi di dunia ini teman-teman, kecuali sebuah perubahan. Oke? Perubahan tidak dapat dihindari, cuma bisa ditunda. Tergantung Anda. Hidupmu akan berubah jika melakukan sebuah perubahan. Oke? Anda tidak akan mendapatkan hasil yang baru jika memakai cara yang sama. Oke? Itu pertanyaan teman-teman. Ya? Oke? Oke? Nah, teman-teman, di bisnis prudensial ini teman-teman, sangat-sangat simpel teman-teman. Ya, tadi saya bilang di awal cuma butuh dua moncong dan mimpi. Ya, tapi perlu jurus teman-teman. Ya, jurusnya apa nih? Teman-teman, saya nama di prudensial teman-teman. Jurusnya ini dia. Nah, lakukanlah teman-teman 4A teman-teman. Yang pertama teman-teman, Anda harus anti malu. Ya, kenapa harus malu? Karena kita di prudensial tidak mencuri dan tidak mengemis kok. Why kita harus malu bercerita? Oke, yang kedua teman-teman, anti malas. Kalau Anda belum 500 juta per bulan, lupakan teman malas. Ya, ingat kalau Anda belum 500 juta, lupakan malas. Nih kanan kiri begini. Pak, ayo ikutin teman. Pak, bu, Pak, bu, ya. Ayo bareng-bareng teman-teman. Pak, bu. Kalau belum 500 juta, jangan berhenti. Jangan berhenti ya. Pak, bu. Kalau belum 500 juta, jangan berhenti. Ya. Jadi teman-teman, kalau Anda ketemu sama teman Anda main Facebook, Anda bilang gini, Pak, bu, Anda udah 500 juta belum kok sudah main Facebook? Ya. Oke. Yang ketiga teman-teman, anti mati akal. Ya, teman-teman, saya pernah prospek teman-teman. Kalau saya udah betul berarti kan kita nggak tahu siapa yang kita prospek. Asal masuk ya. Saya masuk ke sebuah toko teman-teman yang jalannya itu sangat-sangat tua teman-teman. Ya, udah kondisi kritis mungkin ya. Nah, saya prospek dia teman-teman. Saya cerita rekening bla 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 bla. Singkat-singkat saya lupa gitu. Bagus. Itu teman-teman ya. Ya, memang udah tua banget. Tapi teman-teman, saya nggak mati akal teman-teman. Ya, saya langsung lihat sekelilingnya dia. Nah, ini kira-kira gimana nih kalau saya bisa masuk lagi ke keluarganya? Bener ada fotonya anaknya. Nah, ini dia. Kok. Nah, menurut kok bagus kan? Bagus. Ya, ini kok. Menurut kok kan bagus. Bagaimana kalau keluarga kok itu punya ini? Sangat bagus kan kok? Oh ya, sangat bagus. Nah, gimana kok saya bisa ketemu anak kok? Biasanya anak saya ini ya, itu pergi di rumahnya di sana loh. Nah, kamu perginya itu jam 4 sampai jam 5 aja. Wah, ini teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh mati akal teman-teman. Dan saya benar-benar pernah teman-teman, saya lakukan sesuai dengan dia omongan, petuhannya dia teman-teman. Saya prospek dia dan kena loh teman-teman. Pernah teman-teman. Ya, jadi
kita nggak boleh mati akal. Kita bilang, aduh ini bapak ini galak banget, saya nggak mau masuk pak. Ini bapak ini apa menggigit nih, nggak mau masuk deh. Ini udah tua banget nih, nggak mungkin masuk. Jangan teman-teman, kita harus pintar teman-teman. Ya, agent harus smart. Oke, jadi jangan mati akal. Dan terakhir teman-teman, anti jadi dukun asuransi teman-teman. Ya, kelihatannya galak, kelihatannya dan lain sebagainya. Ya, kenapa teman-teman? Presiden SBY aja teman-teman. Dia bilang ini, sebelum dia berkata tidak teman-teman, Anda harus tetap lanjutkan. Ya, jadi jangan jadi dukun asuransi. Aduh ini nggak bisa dan lain sebagainya. Lanjutkan jalan. Ya, lanjutkan teman-teman. Ya, nah, pernah teman-teman saya cerita lagi. Aduh, ini waktunya cukup nggak ini? Terus. Nah, saya pernah teman-teman, saya prospek orang. Saya ini sangat meremehkan sekali teman-teman. Ya, saya dapatnya juga dari Baypon ya teman-teman. Saya ketemu sama dia bilang ini, udah nih, lu ketemu aja di sini. Teman-teman ketemu di gudang. Gudangnya tuh rumah tua yang sangat jelek teman-teman. Ya, saya sebenarnya udah nggak mungkin mau masuk lagi teman-teman. Aduh ini nggak mungkin bisa nih. Ya, tapi dia nggak ngerti. Saya nggak tahu. Setelah saya prospek teman-teman, singkat cerita si ibu ini, teman-teman saya ini, dia bilang ini, bagus ya. Ya apa caranya kalau aku ambil? Waduh, saya sempat bilang ini, Bu, gini loh, ini orang VIP aja yang bisa ngambil Bu. Dan ini sangat susah Bu, prosesnya sangat panjang dan lain sebagainya. Benar teman-teman. Kenapa teman-teman? Saya takut flex teman-teman. Ya, saya takut flex. Sampai saya kayak gitu. Ya, tapi ini yang membuat saya berubah teman-teman. Ya, saya mengalami kejadian luar biasa teman-teman. Ya, waduh, masa gitu sih? Iya Bu, siap tak Bu? Nanti riwari gitu. Dia bilang ya udah Mas, gak apa-apa Mas. Saya mau punya Mas. Wih, gitu teman-teman. Jadi gimana? Bu, kalau mau punya oke lah nggak masalah Bu. Tapi Bu ya saya kasih tahu Bu. Ya, nabungnya Bu. Itu nggak bisa 1 juta per bulan Bu. Tapi tahunan dan 30 juta setahun. Teman-teman, saya jual mahal banget ya teman-teman ya. Gila Ricky ini ya. Teman-teman tahu nggak dia bilang apa? 30 juta. Oh, gitu. Bisa nggak kalau mau naik lagi? Teman-teman saya sempat shock teman. Hah? Orang ini, saya lihat sekelilingnya aja nggak mungkin bisa. Bisa nggak Mas naik lagi Mas? Saya nanggung banget Mas. Biasanya sih 50 juta Mas sebulan. Wih, begitu teman-teman. Ya, 50 juta per tahun, sorry. 50 juta per tahun. Oh, iya Bu benar 50 juta per tahun Bu. Bisa Bu, tapi bayarnya Bu harus auto debit kartu kredit ya Bu ya. Oh gitu ya Mas ya. Nah teman-teman, udah Mas lu bikinin dulu aja 50 juta. Ibu mau tahu. Teman-teman dia masuk kamar teman-teman ya. Nggak tahu ngapain. Masuk kamar teman-teman. Mas, ini saya bayar kartu kredit aja, pakai HSBC saya Mas. Teman-teman Platinum teman-teman bener tadi nggak Platinum sebenarnya. Platinum teman-teman. Ini Mas KTP saya Mas. Gimana jelas nggak Mas ya? Kira-kira kapan Mas saya mau medical Mas? Begitu teman-teman. Dan yang perlu ditantangani yang mana Mas? Dulu teman-teman itu closingan terbesar saya jadi agent teman-teman. Saya closingan gede deh, ya 1 juta, 2 juta, tapi jadi agent closingan terbesar ibu ini teman-teman, 50 juta teman-teman per tahun. Luar biasa teman-teman. Saya sampai gila, saya nggak pernah bersyukur. Tapi saya mengalami kejadian saya nggak boleh ngeremehin orang. Buktinya bisa closing. Jadi teman-teman anti jadi dukun asuransi. Ya. Oke. Nah. Yang kedua, teman-teman Anda harus ubah keyakinan Anda. Ya, di bisnis ini awalnya yakinlah untuk sukses. Visualisasi nilai-nilai yang dihindari teman-teman dan yang diinginkan. Anda harus setiap hari berpikir saya mau AM gimana nih jadi AM. Ya. Kipas nih, banyak gitu teman-teman. Dapat 100 juta per bulan. Setiap malam teman-teman harus berpikir gitu. Ya, saya bisa AM. Sikap mental yang positif teman-teman. Tidak ada perubahan teman-teman yang tidak bisa dicapai bila Anda benar-benar menginginkannya. Jadi harus Anda punya positif mental teman-teman. Ya, nggak mungkin. Ya, ketiga, bersikap produktif untuk melakukan hal-hal yang mendukung tercipta sebuah perubahan. Hari ini Anda ketemu 2, hari besok Anda ketemu 3, hari berikutnya Anda ketemu 2. Jangan teman-teman. Hari ini Anda ketemu 2, hari besok Anda ketemu 3, hari besok Anda ketemu 4, hari besok Anda ketemu 5 dan lain sebagainya. Bersikaplah untuk mengalami perubahan, tapi perubahan itu membuat Anda menjadi naik. Setuju? Setuju. Yang keempat teman-teman, membangun mekanisme mental yang tangguh untuk menghadapi sebuah kritikan.
Jadi teman-teman, kalau kanan kiri Anda bilang, wes lah lu gak usah diasuransi, asuransi itu gak ada duitnya dan lain sebagainya. Teman-teman, anggap aja itu angin lalu teman-teman. Dan buktikan teman-teman bahwa apa yang dia bilang, dia salah. Dan kita buktikan bahwa impian kita jadi agent di Prudential ini mewujudkan menjadi kenyataan. Oke? Biar apa teman-teman? Dia income dan dia jadi agent. Ya. Setuju? Setuju. Nah, berikutnya teman-teman, berkumpulan dengan leader-leader dan agent-agent yang memiliki keyakinan yang sama untuk sukses. Jadi jangan Anda berpikir dengan agent yang bilang gini, aduh iya ini si Pak A ini kenalannya banyak yang kaya, ya si B ini makannya nasi dan lain sebagainya. Jangan teman-teman, Anda jangan berkumpul dengan orang-orang kayak gitu. Anda harus berkumpul dengan orang-orang yang luar biasa juga, agar Anda menuju kesuksesan yang sama dan meniru orang yang sudah sukses. Oke? Nah, ketiga teman-teman, Anda harus merubah cara berpikir Anda. Ya, tadi keyakinan. Sekarang merubah cara berpikir Anda. Pertama apa? Teman-teman harus bisa mendetachment. Detachment itu teman-teman, pisahkanlah suatu masalah, dikotak-kotakkan. Ya, jangan dicampur dengan pekerjaan. Karena teman-teman, kalau Anda jadikan satu, tak jamin 100% teman-teman. Jalan Anda akan begini teman-teman. Ya, benar loh. Jadi hari ini kalau tujuan Anda, saya harus mau prospek hari ini. Jangan dibebani dengan masalah. Ya, masalah itu dipikirin nanti aja. Masalahnya dulu adalah bagaimana saya bisa 5 orang per hari. Itu masalah utama. Oke? Yang kedua, endurance. Kemampuan untuk bertahan dan menembus setiap tantangan yang menghadap. Orang biasa-biasa aja teman-teman. Di Prudential ini banyak banget yang luar biasa sukses. Gak perlu orang yang luar biasa, orang yang Superman, gak perlu teman-teman. Orang biasa-biasa bisa sukses. Oke? Ketiga, proaktif. Ya, apa yang terjadi dalam hidup Anda itu adalah pilihan kita sendiri. Kenapa? Kalau Anda nggak proaktif, Anda nggak bekerja keras, besok Anda udah tua teman, masih bekerja keras. Itu pilihan Anda. Mau kerja keras kali ini atau besok tua kerja keras. Oke? Oke. Nah, yang keempat, develop your passion. Ya, fokus teman-teman sampai akhir perjalanan. Ya, memang di bisnis ini nggak semudah membalikan telapak tangan dan nggak mungkin jalannya lurus terus, jemur sehari terus lurus, nggak mungkin. Pasti ada belok-beloknya. Tapi teman-teman selalu ingat, fokus your goal. Oke? Walaupun Anda Surabaya Jakarta, Anda beloknya ke Malang, tapi teman-teman tetap satu. Tujuan Anda adalah Jakarta. Ya. Milikilah rasa selalu ingin tahu, banyak belajar. Jangan sok pintar teman-teman. Kalau Anda sok pintar teman-teman, saya bilang sama istri saya, kalau Anda sok pintar nggak mau datang training dan sebagainya, saya bilang ini, oke kamu udah pintar ya, minggu depan kamu ngajar training ya. Ya benar teman-teman, saya begituin. Kalau udah sok pintar. Tapi kalau belum pintar, ikut kelas. Oke? Yang ketiga, ciptakan hidup yang lebih baik teman-teman. Tetapkan sasaran yang lebih. Hidup cuma sekali teman-teman. Masa mau nolong terus teman-teman? Setuju nggak? Setuju. Ya? Nah, oke. Setujunya udah ngantuk atau masih semangat? Semangat. Antusias. Oke. Confident teman-teman. Teman-teman saya kasih tahu teman-teman 5 fakta tentang sebuah kesuksesan. Ya, yang pertama teman-teman, kesuksesan tidak ada kaitannya dengan umur. Setuju. Kesuksesan tidak ada kaitannya dengan warna kulit, bangsa, agama dan keturunan. Ketiga teman-teman, kesuksesan tidak ada kaitannya dengan cacat fisik. Oscar Pistorius, Nick sudah membuktikannya. Dia sudah sukses. Ya, keempat teman-teman, kesuksesan tidak ada kaitannya dengan sebuah tingkat pendidikan. Oke? Berikutnya kesuksesan teman-teman tidak ada kaitannya dengan kondisi keluarga. Setuju. Setuju ya? Walaupun biasa-biasa keluarganya, tapi bisa sukses. Yes. Oke? Oke. 5 teman-teman, di bisnis ini teman-teman perlu apa yang namanya building team. Ya, pembentukan sebuah tim sangat penting. Karena kalau Anda mau jangka panjang dari bisnis ini. Oke? Why? Teman-teman, pembentukan tim. Semua orang dalam tim teman harus memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang dicapai. Jadi one vision. Aku mau kita bersama-sama sukses bareng, mewujudkan impian kita. Ya, sama-sama mau sukses.
Ayo bareng-bareng. Oke? Kedua, saling melengkapi teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti jadi seorang leader, teman-teman, ya, Anda harus melihat kelemahan dan kelebihan agent-agent Anda dan jadikanlah itu jadi satu. Ya, saya pernah teman-teman punya agent, ya, agent ini berani banget ketemu orang, tapi ilmunya nol. Iya, benar. Satu agent teman-teman, ilmunya bagus tapi nggak pernah berani ketemu orang. Jadi gimana caranya? Saya satukan dia, bro, nah gitu ya, bro ya, bilangnya ya. Gimana kalau kalian itu prospek berdua, ya kan? Saling melengkapi. Nanti kalau kalian satu ilmu dan ilmu berikutnya ini udah kalian saling tukar menukar sendiri-sendiri, dan hasilnya luar biasa teman-teman. Nggak 100%, tapi mengalami perubahan. Yang dulunya nggak berani ketemu orang, dia udah berani ketemu orang. Yang ilmunya nol, dia mau belajar. Kalau kita jadi leader, nanti teman-teman kan juga jadi leader. Nah, harus gitu. Ya, oke? Karena apa? Hanya ini. Contoh teman-teman sepak bola, kita tahu sendiri. Masa ada teman-teman David Beckham jadi kiper? Ada? Nggak ada. David Beckham gelandang, tapi kipernya juga ada. Insting yang bagus jadi kiper, serangan yang tajam jadi penyerang. Oke? Saling memahami antar tim teman-teman. Ya, jadi kita juga harus memahami teman-teman. Waduh, ini orang ini cerewet banget. Ya udah teman-teman, biarin aja, nggak apa-apa. Anggap aja teman-teman buat perangi. Ya, kalau nggak ada dia, nggak ada lu, nggak rame katanya. Benar teman-teman. Ya, jadi biar saling berbagi dan saling menyemangati. Oke? Karena teman-teman punya sebuah dream, langkah awal untuk mencapai sebuah kesuksesan. Teman-teman, ini waktu dulu saya masih belum resmi jadi agent, tapi saya udah ikut goal setting teman-teman. Ya, udah konsolnya akeh, temannya banyak, ikut aja deh. Ya. Nah ini goal saya teman-teman 2009, 12 startup, UM 2010, 1 aset mobil final. Ini ada tanggalnya teman-teman 2008 bulan 12. Oke? Ini waktu ini sih saya, waktu cupu saya ya. Culun habis ya. Nah, beda mana ya? Nah, teman-teman tapi luar biasa teman-teman, karena saya punya mimpi teman-teman. Because of Dream, Uni Manager 2010, Grand Livina, Startup License, 12 startup teman-teman. Jadi teman-teman ditulislah dan goal ini bukan dibuat-buat teman-teman, ini kenyataan. Ya, 99% goal saya tercapai, dream saya tercapai. Saya sempat berpikir teman-teman, ini benar kan? Luar biasa gila dream itu. Ya, oke? Nah nih, kita teman-teman jadi agent itu kayak sebuah pohon. Saya kasih tahu. Pohon kecil teman-teman, itu adalah dasarnya, akarnya. Sama, kita jadi agent. Akarnya dulu Anda harus perbaiki dulu. Anda harus punya keyakinan yang tadi. Anda harus punya keberanian dan Anda harus punya keuletan. Ya, ini akarnya dulu harus Anda perbaiki dulu. Jangan berpikir Anda mau ini mau itu, tapi akarnya dulu. Ya, berjalannya proses teman-teman. Pasti dong kita ada namanya penolakan. Ingat teman-teman, bisnis ini adalah bisnis penolakan. Gak ada bisnis yang gak penolakan. Kalau bisnis ini bukan penolakan yang keras teman-teman. Gak ada yang jadi agent teman-teman. Gak ada yang jadi pegawai. Gak ada yang jadi pengusaha. Semua jadi agent. Penuh teman-teman. Cari nasabah susah banget. Udah di si A, si B dan sebagainya. Semua teman-teman tokonya dipasangin. Saya udah ambil Prudential. Nah, saya udah ambil Prudential. Dan gak dimasukin. Oke? Prosesnya. Tapi teman-teman target Anda adalah goal. Nih. Ya, pohon mengalami pertumbuhan, begitu sebaliknya dengan kita. Oke? Pepatah mengatakan, selama kita memiliki keberanian, keyakinan dan kesabaran diri, maka batang besi pun bisa diajar menjadi jarum. Batang besi yang gede jadi jarum kecil bisa? Karena mungkin. Oke? Dan terakhir teman-teman, jurus yang diperlukan teman-teman, KFF. Tahu KFF? The power of KFF, betul, setuju? Yes. Ya, kalau Anda belum KFF hari ini, Anda harus mengKFF diri. Kenapa teman-teman? John F. Kennedy teman-teman, waktu dia jadi presiden, dia bilang ini, hari ini sebelum dekade saya berakhir, ya, sebelum dekade saya berakhir, saya harus bisa mendaratkan manusia di bulan. Padahal waktu John F. Kennedy ini ngomong, belum ada yang bisa mendaratkan manusia di bulan dan dia belum punya teknologi. Dan padahal juga waktu itu si Rusia itu udah mengelilingi bulan, tapi belum bisa mendaratkan kaki di bumi, kaki di bulan.
Oke, karena dia kepepet teman-teman, ya, dia cari teman-teman, luar biasa. Siapa teman-teman yang pertama dari bulan? Neil Armstrong. Neil Armstrong. Dan dari mana? Amerika. Oke, jadi Anda harus bilang sama leader saya, Buder ya. Saya mau startup hari ini. Saya mau unit manager. Nah, bilang sama orang semua, ya. Jadi biar nggak capek mau sendiri. Oke? Nah, terakhir nih, lakukan afirmasi untuk melawan diri Anda, teman-teman. Kalau Anda takut, jadi gini teman-teman. Kalau saya dulu, waktu saya dokter, sekarang pun juga begitu. Jadi kalau saya barengin sama agent saya cuma bilang sama dia, kamu pakai karet ya. Oh, kenapa Pak? Udah, nanti tak kasih tahu. Nah, teman-teman, waktu saya dokter, teman-teman, saya nggak mau saya yang cerita, teman-teman. Harus dia yang cerita, teman-teman. Ya, saya bilang sama dia, oke, lu masuk. Oh, nggak mau nih Pak, saya malu Pak. Ya, saya nggak bisa ngomong Pak dan lain sebagainya. Banyak yang kayak gitu ya. Saya bilang sama dia gitu, oke. Jadi fungsinya karet adalah sini, tak jepretnya. Ya benar. Dan kamu, tugasmu adalah kamu bilang gini, demi impian, demi orang yang di rumah, demi mobil. Ayo, 1, 2, 3. Tak jepret mau. Demi mobil, masuk teman-teman. Iya, benar. Demi impian, masuk teman-teman. Kali kamu yang masuk dulu. Ya. Oke. Dan teman-teman, kalau waktu kita habis kasih proposal, saya selalu berkata sama kamu kasih SPAD di bawahmu, di bawah proposal. Walaupun nggak closing teman-teman, tapi lakukan afirmasi bahwa ini pasti closing. Ada SPAD, Anda harus percaya diri, pasti closing. Ya, Nah, teman-teman, lilinnya ada nggak lilinnya? Ada. Oke, teman-teman kasih ini, bantu dong kasih lilin satu-satu, ya. Dan lilinnya dinyalain. Dan dikasih kertas di bawahnya supaya tangannya nggak kena. Yang bawa korek ya. Nah, yang bawa korek silakan ya, tapi jangan rokok ya teman-teman ya. Yang rokok balik. Rokok. Dan fungsi ini. Dan teman-teman, lilin itu dikasih di satu kertas ya teman-teman ya. Enggak ya. Depan. Iya. Halo, gak usah lilin. Ya aku Pak. Lampu mati kan? Terus. Leader. Oke teman-teman, kita bukan main candlelight, kita bukan main romantis teman-teman. Nanti aja itu di rumah berdua Anda makan bersama-sama romantis. Setuju? Nah, tapi teman-teman hari ini teman-teman saya minta teman-teman kita bersama-sama teman-teman untuk merenung. Kita bersama-sama untuk merenung, ya. Ada lilin di sini teman-teman. Fungsinya adalah nantinya matikan lilin itu pakai tangan Anda, dua tangan Anda, dan masukkan ke kotak yang ada di sini dan buang sekeras apapun. Setuju? Setuju. Udah tahu cluenya?
Udah tahu punya? Diulang. Saya ulangin ya. Fungsinya adalah nantinya saya bilang matikan lilin pakai tangan. Jadi Anda harus matikan semua. Oke? Dan Anda satu-satu teman-teman buang kotak itu ke dalam buang lilin itu ke dalam kotak ini. Oke? Buang lilin itu ke dalam kotak yang ada di depan sini. Tahu punya? Tahu. Oke. Lem. Kalau gambarnya ini pakai tangan. Pakai Oke. lidah. Yuk teman-teman. Pakai lidah. Teman-teman, Anda harus perlu relax ya. Sangat-sangat perlu relax. Oke? Tutup mata Anda. Jangan ramai teman-teman. Hargai teman Anda yang ada di sebelah untuk berkonsentrasi. Hargai teman Anda yang ada di sebelah untuk berkonsentrasi teman-teman. Oke teman-teman. Teman-teman, hari ini kita kurang 2,5 bulan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Pertama, apakah kita pemenang? Apakah kita seorang pengundang? Oke? Dan 2,5 bulan yang menentukan Anda dalam setahun ini. Why? Karena teman-teman, saya yakin Anda di bisnis ini, Anda bukan main-main. Dan saya yakin teman-teman, Anda di bisnis ini, Anda punya sesuatu impian yang Anda mau berikan pada orang yang Anda cintai. Oke? Pikirkan teman-teman, 1 atau 2 orang yang Anda cintai. Wajahnya yang begitu ceria, wajahnya begitu lucu, dan mengharapkan sesuatu dari Anda. Anda berpikir orang tua Anda berkata, "Pak, saya pasti sukses di bisnis ini. Dan saya pasti bisa naikkan Papa naik haji." Nah, kalau nantinya di bisnis ini Anda pasti saya sekolahin yang terbaik, S2. Anda pasti sekolah dokter. Pastinya teman-teman, Anda di bisnis ini Anda harus bekerja keras teman-teman. Anda harus memberikan yang terbaik buat mereka. Ingat janji-janji Anda. Dan Anda harus berpikir teman-teman, sudahkah Anda hari ini memberikan yang terbaik buat keluarga yang Anda cintai? Dan Anda harus sekali lagi ingat, teman-teman, waktu terus berjalan dan berjalan. Jika pada waktunya teman-teman, impian Anda, tujuan Anda, dream Anda gagal, dan Anda nggak bisa bahagiain orang tua anak yang Anda cintai, apa jadinya teman-teman? Pikirkan baik teman-teman. Kalau Anda tidak berubah dan Anda tidak memberikan yang terbaik buat mereka, pikirkan kembali teman-teman. Apakah Anda yakin teman-teman bahwa Anda sudah berada di bisnis yang luar biasa dan bisnis yang benar ini? Apakah Anda yakin teman-teman sistem di Prudential akan membawa kehidupan Anda yang lebih baik? Dan apakah Anda yakin Anda pasti punya income 100 juta per bulan 5 tahun lagi? Keyakinan teman-teman sangat penting dalam menunjang kesuksesan Anda di bisnis Prudential ini. Tanpa keyakinan teman-teman, Anda akan menjadi orang yang biasa-biasa. Tidak ada prestasi teman-teman yang luar biasa. Bahkan teman-teman, Anda tidak akan bertahan lama di bisnis ini. Oke? Teman-teman, saya cuma mau minta teman-teman, setelah Anda berpikir orang yang Anda cintai, orang yang Anda mau bahagiain, sekarang teman-teman, pikirkanlah sebuah masalah Anda atau beribu-ribu masalah yang ada di dalam diri Anda. Pikirkanlah halangan-halangan yang ada di depan Anda. Orang yang berkata bahwa kamu gak bisa sukses di bisnis ini. Udahlah, kerja yang pasti-pasti aja. Salurkan pikiran itu
pindah pikiran itu, pindah masalah Anda, pindah halangan Anda di lilin yang menyala di depan Anda. Sekali lagi, teman-teman, saya mau minta Anda salurkan halangan Anda. Menurut Anda orang yang sinis dalam Anda atau problem Anda, salurkan ke lilin itu, teman-teman. Buanglah ke lilin itu, teman-teman. Masukkan ke dalam lilin itu. Masukkan ke dalam lilin itu. Masukkan ke dalam lilin itu halangan Anda, problem Anda hari ini. 2,5 bulan, teman-teman, bukan waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat singkat, teman-teman. Oke? Setelah Anda salurkan masalah Anda, halangan Anda, jika Anda sudah puas, teman-teman, matikan lilin itu dengan tangan Anda dan buang sekeras apapun ke dalam kotak yang ada di depan, dan Anda bersama berkata, yes, I am ready, go to sukses. Oke? Sekali lagi, kalau Anda udah puas, masukkan lilin itu ke dalam kotak yang ada di depan. Problem Anda, halangan Anda yang menghalangi Anda 2,5 bulan ini, teman-teman, ya, matikan dengan tangan Anda dan Anda berkata, yes, I'm ready to sukses. Yes, I'm ready to sukses. Oke? Silakan, teman-teman. Kalau Anda sudah siap, Anda sudah menyalurkan problem Anda dan halangan Anda. Oke? Yuk, teman-teman, silakan. Matikan dan Anda berkata, yes, I'm ready to sukses. Yes, I'm ready to sukses. Dan buang sekeras apapun. Yes, I'm ready to sukses. Yes, I'm ready to sukses. Yes, I'm ready to sukses. I'm ready for success. I'm ready to sukses. Yes, I'm ready to sukses. Yes, I'm ready to sukses. Yes, I'm ready to sukses. Buang habis, teman-teman. Hancurkan, teman-teman. Yes, I'm ready to sukses. Yes, I'm ready to sukses.